Assalamualaikum guys. Malam ini saya kedatangan tamu nih. Jadi beliau nih kawan dekat saya, kebetulan beliau juga udah terpilih sebagai ketua Kormi. Nah, kita bahas Kormi itu apa. Nah, saya datangkan beliau ini minta waktunya untuk bahas tentang Kormi. Kormi itu apa? Nanti dijelaskan. Ada hubungannya Kormi sama Koni. Nah, ada yang bertanya, Koni itu bidang olahraga gak? Kormi juga sama-sama olahraga. Cuma olahraga yang kayak gimana? Nah, ini kita bahas di sini. Kebetulan beliau ini ketua terpilih ya, Pak? Ketua terpilih Dalam musyawarah ya? dalam musyawarah Secara aklamasi atau cara lain? secara aklamasi. Oke, nanti kita lebih jelasnya beliau yang jelaskan. Oke. Gimana kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi setelah terpilih itu belum ada kegiatan atau lagi menyusun? Lagi menyusun untuk kegiatan karena memang dalam waktu dekat ini ada Pekan Olahraga Nasional. Seperti itu. Ya. Nah, jadi sekilas saya ceritakan sedikit mengenai Kormi. Nah, kemarin tuh kan ada musyawarah pemilihan ketua Kormi Kota Pontianak pada saat di bulan lalu tanggal 29 Mei. Jadi memang ketua yang lama tidak mencalonkan lagi dan terbukalah untuk pencalonan ketua baru. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya saya mencoba mendaftarkan diri melalui salah satu inorga saya atau induk olahraga, yaitu Bola Sundul. Seperti itu. Oke, jadi saya potong sedikit, Pak. Jadi biar penonton ini tahu, jadi Kormi itu mungkin apa tuh? Kemudian ada inorga. Kemudian Kormi itu apa? Kemudian inorga itu apa? Seperti itu, Pak. Oke. Jadi kalau kita bicara Kormi, itu Kormi adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Jadi dulu di tahun 2000 itu terbentuk namanya Forum Masyarakat Olahraga Masyarakat. Jadi kalau kita bicara KONI, yaitu olahraga tapi yang bersifat prestasi. Seperti sepak bola, membawa kebanggaan untuk itu Indonesia. Itu masuk dalam KONI. Nah, jadi seiring berjalannya waktu ada namanya olahraga masyarakat. Olahraga yang dimana bersifat massal, masyarakat semua bisa ikut dan bersifat hiburan, adanya rekreasi. Makanya dulu namanya PORMI, Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Sebelum berubah nama Kormi menjadi Kormi. Iya. Dari Formi berubah jadi Kormi. Kormi. Seperti itu. Dari forum jadi komite. Komite. Seperti itu. Karena apa? Karena banyak olahraga tradisional yang tergabung di dalam Kormi. Contohnya dayung. Contohnya silat budaya. Contohnya olahraga tradisional bola sundul. Contohnya olahraga masyarakat seperti panahan yang bersifat tradisional. Berarti panahan ini masuk panahan masuk di KONI, masuk di Kormi. Kalau di Kormi itu namanya asosiasinya Pespati. Berarti dalam aspek ini berarti menaungi semua olahraga masyarakat ya? Masyarakat. Kormi ini terbentuk untuk menaungi segala macam organisasi olahraga masyarakat. Betul. Kan banyak nih, Pak. Jadi kalau kita bicarakan nih dalam bahasa konteksnya, ada yang mau mengusulkan nih, kan belum terdaftar nih, kan? Dari sekian banyak olahraga masyarakat ini kan kita ketahui ini banyak sekali nih. Kemudian ada yang udah masuk tergabung dalam Kormi, ya. Ada yang belum. Betul. Ya kan? Salah satu yang saya dengar itu mungkin yang lagi diusulkan ini ya udah masuk atau belum, saya belum tahu juga pastinya, tapi saya ada dengar itu yang kayak ketapel, kemudian yang lain-lain. Cuman ketapel ini kan udah ada mulai dilombakan segala macam. Kemarin saya dapat pamfletnya segala macam. Kemudian apakah nanti menyusul
olahraga lain kayak galak kepong, Betul. olahraga masyarakat apakah termasuk guli. Iya. Nah, di situ kan. Iya. Nah, di situ apakah nanti struktur itu apakah terbentuknya kita mengusulkan dari bawah atau dari pusat dulu yang terbentuk? Oke. Oke, gimana itu? Nah, jadi kalau di Kaumi itu di pusat itu ada 88 olahraga tradisional atau olahraga Hmm. masyarakat. Kalau di Kalbar itu ada 32 olahraga eh, masyarakat, tapi 17 sampai 20-an kurang lebih kalau tidak salah saya itu yang menjadi anggota penuh. Seperti itu. Jadi dia olahraga masyarakat tapi ada dia menjadi anggota biasa, dia menjadi anggota penuh. Seperti itu. Apa prosedurnya? Kalau menjadi anggota penuh, dia sudah terbentuk minimal 3 di setiap kabupaten kota. Itu menjadi anggota penuh. Seperti itu. Dan nanti dia ikut dalam rapat kerja dan mereka mempromosikan atau mengenalkan mengenai olahraga tradisional mereka. Dan di dalam forum tersebut mereka dianggap menjadi anggota penuh. Berarti cukup 3 nih. Cukup 3 nih. Dia udah dianggap penuh. Misal kepengurusannya ada di 3 kabupaten kota, misalkan Pontianak, habis itu Kabupaten Mempawah misalkan atau Kabupaten Kuburaya. Itu udah dianggap penuh. Belum, banyak prosedurnya. Seperti itu. Minimal dia punya struktural KSB +1, ketua sekretaris bendahara dan anggota. Ya, minimal 3 kepengurusan 3 kabupaten dan kota tadi. Iya. Kepengurusan udah lengkap KSB-nya. Iya. Itu dianggap penuh. Iya. Walaupun enggak full semua kabupaten yang ada di Kalbar ini. Iya, karena kan tadi minimal dia menjadi dasarnya memiliki 3 kabupaten kota. Jadi kalau lebih dari itu juga bisa. Boleh. Seperti itu. Itu salah satu prosedur persyaratannya. Nah, kalau di kota Pontianak itu kita memiliki 18 induk olahraga dan 11 menjadi anggota penuh. Anggota penuh di mana induk olahraga tersebut strukturalnya tetap punya KSB plus anggota. Nah, yang kedua domisilinya tetap. Seperti itu. Punya rekening struktural organisasi. Punya struktural organisasi yang lengkap tadi. Kan itu. Berarti bicara tentang Inorga nih, berarti Inorga tuh induk organisasi olahraga. Misal kayak bola sundul. Iya. Itu nanti yang menaungi Inorga ini, berarti setiap organisasi olahraga itu disebut Inorga ya? Iya, betul. Berarti nanti bernaung di Kormi. Di bawah Kormi. Oke, berarti induknya itu di Kormi. Induknya di Kormi. Yang mengawasi olahraga itu tadi. Yang menaungi. Karena Kormi itu terbentuk dari inoga tersebut. Nah, seperti itu. Karena memang olahraga tradisional dulu awal terbentuk memang olahraga atau komunitas-komunitas tersebut yang tergabung dan bersatu menjadi wadah. Seperti Kormi itulah. Nah, jadi tujuan pasti kan ada tujuan nih, Pak. Jadi yang namanya suatu organisasi, forum, kemudian apalah itu tetap ada tujuan. Nah, tujuan dari Kormi ini dasarnya itu apa sebenarnya? Oke. Nah, jadi tujuan dari Kormi kalau di Kota Pontianak tadi pengen membudidayakan olahraga atau mengajak masyarakat untuk berolahraga secara tradisional, secara murah. Melestarikan. Karena memang olahraga masyarakat ini bersifat mengajak orang untuk sehat, bugar, dan gembira. Seperti itu, sesuai moto Kormi. Nah, jadi Kormi itu sehat, bugar, gembira. Nah, seperti itu. Luar biasa. Jadi itu salah satu moto yang sering digaungkan oleh Kormi. Nah, agar gimana? Sesuai dengan amanat Presiden bahwa kita pengen menuju Indonesia Emas 2045. Nah, dengan target atau keinginan wacana yang disampaikan oleh Presiden Indonesia Emas 2045, bagaimana kita melalui Kormi
melalui wadah ini mengajak masyarakat untuk mereka sering berolahraga, mereka cinta olahraga. Oke. Seperti itu. Berarti secara garis besar ini Kormi ini ingin menjaga lah ya, Pak, ya. Iya, Menjaga istilahnya warisan-warisan permainan-permainan tradisional. betul. Karena kan kalau kita ketahui lah anak-anak muda sekarang ini kan udah malas yang main-main yang waktu kita kecil dulu lah. Iya, Ya kan? betul. Mungkin ada kali ya nanti ini ada inorga-inorga baru yang di luar ekspektasi kita kan. Ntar Betul. kayak kita kecil dulu nih biasa main patrom kan. Betul, Nah, patrom tuh bisa jadi jadi olahraga, bisa. itu masuk kriteria seperti itu. Masuk Masuk kriteria gitu salah ya. satunya. Yang seperti penting itu. nanti bisa diajukan segala Iya. macam mekanismenya sesuai SOP atau ADRT-nya itu Betul, terpenuhi. betul. Itu bisa jadi inorga Iya, baru. kalau memang ada di pusat seperti itu. Oh gitu. Yang Heeh. penting dia mungkin tidak bertentangan dengan perda ataupun larangan-larangan tertentu. Iya, misalnya kayak contoh sederhana misalnya kayak ketepel itu kan ada aturan mainnya, ada tempat atau lapangannya, kan seperti itu. Terus kalau seperti panahan itu kan ada memang tempat latihan yang khusus mereka. Betul. Itu menjadi dasar Ya, acuan lah ya. acuannya seperti itu. Karena ada beberapa yang Ane lihat dari ucapan-ucapan selamat untuk ente segala macam yang ketika menjadi ketua Kormi itu kan ada yang saya lihat tuh di story itu ada yang mengucapkan dari komunitas layangan. Nah, layangan ini konteksnya ini harus diperjelas juga. Betul. Ini layangan dalam bentuk layangan yang emang layangan itu bentuk seni, biasa ada gambar-gambar orang segala macam layangan itu kan, atau ini layangan yang biasa dimain waktu saat kita kecil yang istilahnya untuk timpa nih segala macam itu kan sekarang udah masuk perda. Karena saya ketahui emang beberapa kali saya mengikuti dari wali kota kemudian turun ke kecamatan kelurahan itu perda disampaikan itu sangat berat sekali. Yang main layangan mengedarkan segala macam. Nah, di satu sisi ingin menjaga budaya itu termasuk budaya yang harus dilestarikan. Layangan itu kan dari kita kecil dulu itu udah emang ada. Tapi macam mana menjaga konteks ini supaya barang ini tetap terarah macam ketapel tadi. Nah, itu kan perlu musyawarah ataupun diskusi khusus supaya SOP-nya ada di situ. Jadi tidak bertentangan sama perda. Di satu sisi perda melarang main layangan, di satu sisi ini harus dilestarikan. Nah, seperti itu. Jadi seperti layangan, kita pengennya tuh layangan menjadi objek pariwisata yang dimana bukan untuk seperti kita dulu main zaman kecil ya. Jadi lebih pengen bagaimana seandainya festival itu diadakan tapi skupnya adalah sebagai penarik wisatawan. Ya, keindahan layangan itu. Apakah bentuk layangan itu seni, gambarnya, cerita sebuah daerahnya. Nah, itu yang pengen kita coba angkat. Ya, betul. Karena potensi sekali itu kan. Sangat potensi sekali itu termasuk kalau dalam olahraga masyarakat itu yang paling mendasar lah itu. Betul. Dari kecil kita layangan kan. Betul. Itu di sekolah ada lagunya layang-layangan segala macam itu bagus sekali. Nah, kemudian ini udah berapa lama setelah pelantikan? Apakah nanti ini kan kemarin musyawarah pemilihan. Apakah pemilihan itu udah resmi langsung pelantikan atau ada nanti momen pelantikannya? Belum. Momen pelantikannya pasti ada nanti. Momen pelantikan pasti ada nanti. Seperti itu. Jadi hari ini kita mencoba tadi persiapan untuk ke arah pelantikan. Salah satunya berdiskusi untuk menyusun struktural yang ada. Terus kita berdiskusi untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Tahun ini diadakan di Lombok, NTB. Seperti itu. Dan yang diadakan di tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus kurang lebih seperti itu. Diadakan di Lombok. Tahun 2027 kita juga belum tahu diadakan di mana, tapi ini menjadi olahraga festival nasional, olahraga masyarakat tradisional atau masyarakat nasional. Jadi apakah
olahraga Kormi ini Mm-mm. satu sama Koni Koni, maksud iya. saya penyelenggaraannya. Oke. Jadi sesuai olahraga Mm-mm. itu ada 3. Ada pertama KONI yang Mm-mm. bersifat prestasi, Mm-mm. ada yang kedua KOMI, Komite Kormi. Olahraga Masyarakat Mm-mm. Indonesia yang menaungi segala bentuk olahraga masyarakat dan tradisional. Mm-mm. Yang ketiga ada NPC, yaitu Mm-mm. olahraga disabilitas seperti itu. Jadi Oke. itu yang di bawah naungan yang resmi seperti itu. Jadi kalau KOMI itu karena saking banyaknya itu terbagi 3. Ada OKK, Mm-mm. olahraga kreasi dan kebugaran. Ya biasa lihat ibu-ibu senam tapi pakai baju-baju adat. Oh Kalau kita ya. zaman SD dulu senam poco-poco. Heeh. Itu masuk di situ. Oh itu masuk dalam Kormi itu ya. Kormi seperti itu. Terus ada olahraga kreasi dan tantangan. Mm-mm. Seperti itu. Yang biasa lihat olahraga BMX, tapi BMX di jalanan. Mm-mm. Itu menjadi salah satunya. Ada juga skateboard, tapi skateboard dalam bentuk skateboard yang memang bersifat umum. Bukan yang biasa kalau di KONI kan yang bersifat prestasi. Pertandingan di kayak tempat itunya ya, yang biasa tempat yang dipakai untuk skateboardnya Ya itu. tempat lapangannya lah Iya, gitu. lapangannya itu. Nah, itu masuk di ranah KOMI seperti itu. Berarti ada bidang-bidang yang masuk di Koni juga masuk di Kormi. Iya, seperti itu. Berarti enggak sedikit juga ya yang masuk Iya, di Koni juga masuk di Kormi. betul, betul, betul. Berarti setelah ini nanti menyusun struktur, kemudian Mm-mm. ada pelantikan segala macam. Hmm. Untuk masa periode kepemimpinan ini berapa lama? Kepemimpinan itu 2025 sampai 2029, 4 Berarti tahun. 4 tahun 4 itu. tahunan. 4 tahun. Jadi dalam 4 tahun itu ada program, salah satunya kita agenda biasa Hari Olahraga Nasional, itu biasa kita ada kegiatan. Nah, itu yang kedua, kita agenda tahunan. Kalau di tahun 2024 itu pertama kali provinsi mengadakan Pekan Olahraga Provinsi. Jadi olahraga tradisional yang di bawah naungan KOMI itu dicobakan untuk dipertandingkan. Seperti itu. Pertama kali di tahun 2024. Di tahun 2025 ada namanya Pekan Olahraga Nasional yang udah tahun ini ke-8. Di nasional tuh, secara nasional ke-8. Tahun 2023 itu di Bandung, tahun 2021 itu karena Covid diadakan di tahun 2022 itu di Palembang. Seperti itu. Tahun ini di Lombok NTB itu Pekan Olahraga Nasional ke-8. Di tahun depan kita juga akan persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi yang isunya kemungkinan tuan rumahnya Ketapang. Se-Kalimantan Barat. Seperti itu. Betul. Jadi emang untuk Kormi ini emang potensinya besar sekali melestarikan olahraga kebudayaan lah istilahnya, kan pelestarian segala macam, termasuk budaya-budaya yang bisa digali itu tetap diusulkan untuk jadi inorga baru itu kemungkinan bisa. Iya kan banyak teman-teman yang punya bakat, punya kemampuan, pengen gabung di KOMI, ya kita tidak menutup kemungkinan untuk mereka bergabung bersama kami atau bersama kita. Seperti itu. Jadi sampai saat ini kita sudah 18 Inorga yang tergabung. Salah satunya juga Ketepel, itu juga sudah gabung. Cuman beliau belum menjadi anggota penuh, kan seperti itu. Karena syarat anggota penuh salah satunya nanti juga mereka memperkenalkan dan mempromosikan mengenai Ketepel atau menceritakan mengenai Ketepel pada saat rapat kerja. Seperti itu. Berarti ini kan kalau berbicara tentang olahraga kemasyarakatan ini kan baru ataupun lama dalam konteks ini ada nilai sejarahnya. Betul, Misalkan betul.
ini ada nilai sejarahnya tentang masa lalu yang biasa kita main di masa lalu. Ini kita angkat lagi supaya menjadi bagian dari olahraga di masyarakat. Kemudian ada masuk ke dalam forum, Iya. kemudian komite segala macam di Kormi ini. Kemudian apakah nanti masyarakat ini membuat olahraga baru yang belum pernah sama sekali pada zaman dahulu, kemudian zaman sekarang, ya kan? Zaman sekarang baru dibuat, misalkan nih masyarakat nih pengen buat olahraga baru lah, tapi ini olahraga ini berbentuk permainan yang ada di masyarakat. Misalkan dia membuat olahraga baru, itu apakah bisa diajukan juga? Karena Yes. itu tidak ada nilai historinya di masa lalu. Iya. Nah, Selama itu tadi tergabung dalam komunitas dan itu bersifatnya massal, banyak orang yang ikut olahraga itu bisa. Nah, karena memang pada saat mereka ingin gabung, kita lihat dulu apakah ada strukturalnya di pusat, kan seperti itu, apakah ada strukturalnya di provinsi, maka kita di kota juga bisa menerima itu. Tapi seandainya itu hanya ada di kota, tidak bisa. oh berarti itu. Struktur ini harus terbentuk dari pusat dulu. Iya, dari pusat, provinsi, kota, kabupaten. Gitu. Berarti yang kayak emak-emak itu biasa. Iya. Itu udah emang ada dari pusat ya. Iya, ada. Gitu. Jadi memang kan olahraga yang tadi resmi induknya itu 3 yang tadi saya sampaikan. Oke. Nah, jadi ini guys, malam ini emang pembahasannya lebih sedikit dan lebih simpel lah, karena nanti kita akan kupas lebih panjang lagi. Cuman ini saya mau tanya sekali lagi ke beliau, apa yang dipersiapkan untuk setelah beliau ini menjabat dan dilantik, apa nih strategi ataupun ini ente nih apa nama tuh kinerja lah istilahnya tuh yang mau dicapai nih selama kepemimpinan ente nih di Kormi ini, apa yang kurang yang dalam kurun waktu 4 tahun memang bukan waktu yang lama ya untuk mimpin sebuah organisasi yang besar di Kormi, apalagi banyak induk olahraga yang saya naungi 18 ini. Tapi saya akan bekerja secara maksimal, secara komitmen saya ingin mencapai target yang saya inginkan adalah pertama, bagaimana olahraga ini dikenal di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bisa bersinergi dengan pemerintah dalam membangun olahraga masyarakat. Minimal kami mempunyai program tahunan yaitu Festival Olahraga Masyarakat Kota Pontianak. Jadi olahraga masyarakat yang di bawah naungan Kormi itu memiliki event tahunan seperti itu. Setelah memiliki event tahunan, setelah memiliki banyak kegiatan-kegiatan, bagaimana inoga tersebut bisa mandiri. Bisa mandiri, apakah itu bentuk finansial, apakah bentuk itu melahirkan banyak atlet, yang dimana atlet-atlet tersebut bisa membanggakan kota Pontianak, bisa membawa harum nama Kalimantan Barat, bahkan membawa nama harum di nasional. Seperti itu. Jadi ringkas visi misi ente ini membawa lah ya, membawa olahraga masyarakat yang ada di Kalbar, khususnya Pontianak lah nih. Khususnya Pontianak ini bisa harum lah mewakili Pontianak seperti itu. Oke guys, jadi nanti ada part keberapanya tentang saya berdiskusi sama beliau, namun karena keterbatasan waktu jadi kita sampai di sini, dan nanti kita akan bahas lebih panjang lagi tentang apa tuh inorga yang banyak nih, karena beliau ini baru menjabat, beliau pun ingin diskusi ringan sama saya. Kemudian nanti akan ada kelanjutannya di sesi-sesi berikutnya. Oke, dan juga nih guys, nanti dari sini maka nanti saya akan mengundang inorga
Nah, induk organisasi itu ketua-ketuanya ya. Iya, Ya, betul, jadi betul. ketua-ketuanya nih Wak, nanti kita undang ke sini. Jadi misalkan kayak ketua ketapel, Ketapel. ketua panahan kan ada juga Betul, kan. ada. Nah, ketua apalah itu yang organisasi masyarakat. Jadi masyarakat nih seketika dia tuh pingin masuk ke olahraga tersebut, nah dia paham, tahu detailnya. Oh, ternyata ketapel pun yang waktu kecil aku main-main tuh Mm-mm. lupa ada olahraganya, bisa lah aku nih menyalurkan atau mengenang masa lalu yang pernah aku main ketapel nih. Nah, Betul, betul. nanti di part keduanya kita akan undang ketua-ketua dari inorga-inorga yang ada di khususnya Kota Pontianak dulu guys. Oke, malam ini saya terima kasih sama beliau Kamal yang udah hadir di sini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.